Selamat datang kawan semua, mari bersama muliakan namanya, Pemuda Kristiasa. Shalom teman-teman PP Kristiasa. Pada hari ini kita akan memulai ibadah Rupaka. Mari kita mengangkat pujian Kecaplah dan Lihatlah. Teman-teman semua, mari kita melanjutkan ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu hingga saat ini Tuhan, kami dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan ibadah Rupaka. Kiranya Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kau yang berkuasa
Shalom sobat muda semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam kasih untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi, bertemu lagi dalam Rupaka, Renungan Pemuda Kristiase. Pada hari ini, saya Vikaris Karen Dayuka akan membawa renungan untuk kita semua. Namun sebelumnya, kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih penyertaan tangan Tuhan bagi kami sekalian. Terima kasih untuk kesempatan kali ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan-Mu dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap membaca serta merenungkan firman Tuhan. Amin. Pemuda Kristiase semuanya, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Efesus pasalnya yang keempat, ayat 4 sampai yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu imam, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Diberkatilah kita semua yang membaca serta merenungkan firman Tuhan serta setia melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sekali lagi salam. Salam sejahtera untuk kita semua. Firman Tuhan hari ini melalui Filipi 4 ayat 4 sampai yang ke-7 dengan tema Tuhan kekuatan di tengah kesulitan. Tuhanlah kekuatan di tengah kesulitan. Dalam buku yang berjudul Love Again, penulisnya Charles Swindoll mengatakan ada 3 hal di sini pencuri sukacita. Ada yang tahu? Ada 3 hal di sini pencuri sukacita melalui buku Charles Swindoll, yaitu kekhawatiran, ketakutan, dan tekanan batin. Kekhawatiran adalah kegelisahan yang berlebihan akan suatu hal yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi. Lalu tekanan batin bisa diartikan sebagai ketegangan yang berlebihan terhadap situasi yang tidak dapat kita ubah atau kita kontrol. Sedangkan ketakutan sendiri adalah suatu kecemasan terhadap krisis, kesulitan, maupun penderitaan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, masih dalam buku yang sama, jadi Charles Swindoll ini menyarankan bahwa untuk dapat membentengi diri dari ketiga hal ini, tekanan batin, ketakutan, dan kekhawatiran, ada satu hal yang bisa menjadi benteng kita untuk menghadapi ketiga hal ini, yaitu keyakinan kepada sesuatu. Sama juga seperti apa yang dialami oleh Rasul Paulus saat itu, dalam ungkapan dalam bacaan kita saat ini. Jadi dalam surat Paulus ini ditujukan kepada jemaat Filipi yang saat itu ternyata dalam situasi yang terombang-ambing, dalam situasi yang sulit. Banyak perdebatan di mana-mana, terjadi kekacauan, menyangkut siapakah yang sebenarnya harus menjadi pemimpin saat itu. Karena ternyata Paulus saat itu sedang di dalam penjara. Tetapi ternyata Paulus mempercayakan rekan sekerjanya yaitu Timotius dan Epaphroditus kepada gereja. Dengan kata lain, ia ingin membukakan pintu kepada rekannya ini untuk membantu jemaat Filipi saat itu agar jemaat Filipi dikuatkan dan terhindar dari kekacauan serta perpecahan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jadi apa sih yang bisa kita renungkan bersama dari latar belakang dari konteks teks bacaan kita saat ini? Yang bisa kita renungkan bersama adalah di sini kita diajak untuk bersukacita di dalam Tuhan karena Tuhanlah kekuatan kita. Apa sih yang biasanya yang mencuri sukacita dari para pemuda-pemudi ini, anak-anak muda, apa yang biasanya mencuri sukacita kita? Misalnya nih, kita sedang putus cinta, udah bertahun-tahun lamanya kita pacaran, ternyata nikahnya sama orang lain. Udah setianya sebegitunya sama pasangan, bahkan udah kayak deodoran ya, setia setiap saat. Ternyata malah diselingkuhin pacar. Udah segalanya diberikan malah diselingkuhin. Lalu skripsi yang ditolak mulu sama dosen. Tenang, saya juga pernah merasakannya. I feel you guys. Lalu pendapatan yang mungkin sekarang lebih banyak berkurang.
pekerjaan yang sulit untuk didapatkan karena zaman corona seperti ini. Apalagi sekarang kita lagi menghadapi masa PPKM ya. Nah, seperti buku Swandol tadi, agar sukacita kita tidak dicuri lewat kekhawatiran tadi, lewat ketakutan, bahkan tekanan batin, harus adanya keyakinan. Keyakinan akan apa? Keyakinan bahwa Tuhanlah kekuatan kita. Bahwa Tuhanlah yang akan menjadi penolong kita menghadapi setiap pergumulan itu. Menghadapi setiap kekhawatiran, ketakutan, bahkan tekanan batin itu. Allah peduli sama kita semua. Dan pasti Allah akan menolong kita. Jauhkanlah sungut-sungutan, omel-omelan, bahkan hujatan dari bibir kita. Justru kita sebenarnya harus bersuka cita. Kita seharusnya bersuka cita dipenuhi karena kita telah ditebus oleh Tuhan melalui darahnya Yesus Kristus. Ditebus lunas, gak kredit, gak ngutang, apalagi pinjaman online, gak, lunas. Itulah yang sebenarnya sukacita yang luar biasa bagi kita yang percaya sama Dia. Dan kita juga selain kita harus bersuka cita, hiduplah juga dalam penuh syukur. Bersyukur di tengah keadaan yang mungkin sedang tidak makmur. Secara logika rasanya kita berpikir susah gitu ya, kita kok bisa, gimana mungkin kita lagi susah, kita lagi gak happy, kita lagi sad, kita lagi struggle, tapi kita malah disuruh bersyukur, kita malah disuruh bersuka cita. Tapi ketahuilah teman-teman semuanya, bersyukur dalam setiap keadaan itu jauh lebih mulia dibandingkan kita bersyukur hanya di tengah ketika kita menang. Sama juga seperti Rasul Paulus tadi, ia bersyukur dan bersuka cita karena dia tahu, dia yakin bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatannya sekalipun dia ada saat itu dalam penjara. Menutup renungan kita pada hari ini, saya akan menutupnya dengan pantun. Naik kereta membawa nangka, tidak lupa dengan anggur. Saat mata masih bisa dibuka, jangan lupa untuk bersyukur. Ke kota Jombang mencari pasir, lewat Jogja, di manakah ketemunya? Jangan bimbang, jangan khawatir, ia bekerja indah pada waktunya. Oleh sebab itu teman-teman yang dikasihi Tuhan, tetaplah hidup kita melekat erat kepada pribadi Yesus Kristus, sebab hanya di dalam Dia kita kuat karena kita punya Allah yang dahsyat dan hebat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menutup renungan kita pada hari ini. Kita menaikkan doa bersama-sama, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk renungan hari ini yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, Tuhanlah yang mengetuk pintu hati kami semua agar kami dapat melakukan setiap firman Tuhan dengan setia. Tidak berlalu begitu saja, tapi boleh menjadi pegangan, boleh menjadi kekuatan kami anak-anak muda untuk menjalani setiap kehidupan kami, setiap pergumulan kami. Bapak, kami juga berdoa saat ini menaikkan doa syafaat kami untuk setiap teman-teman kami, seluruh pemuda-pemudi Kristi Yasa di GKPB di seluruh Bali ini. Baik yang di desa maupun di kota, Tuhanlah yang berserta kami semua, memberikan kami kesehatan, kekuatan, keselamatan, memberkati setiap pekerjaan kami yang masih sekolah, kami yang masih merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup. Tuhanlah yang mendengar pergumulan kami semua. Dan kami yakin Tuhan bahwa melalui firman Tuhan juga yang hari ini yang boleh kami dengarkan, kami semakin dikuatkan lagi untuk menghadapi setiap pergumulan kami. Bapa, kami juga berdoa bagi setiap gereja kami, di mana tempat kami bertumbuh, Tuhanlah yang melindungi kami semua, sehingga kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap selamat di tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi GKPB kami, rumah kami di sini, Sinode GKPB, berkatilah seluruh pendeta, vikaris, majelis, dan seluruh pengurus pemuda maupun pemuda-pemudi kami, agar kami boleh semakin dikuatkan di dalam masa pandemi ini. Iman kami semakin diteguhkan bahwa Tuhanlah kekuatan kami yang sesungguhnya. Sehingga kami tidak mengandalkan diri kami tidak mengandalkan orang lain, terlebih kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan kami tetap berusaha di dalam Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan,
Kami naikkan doa syukur dan syafaat kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Shalom. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih